Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Asari Bima Wicaksono. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Rejodadi 04 Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Perkenankan saya untuk mendemonstrasikan nilai dan peran guru penggerak sebagai gambaran diri saya ketika nantinya akan menjadi seorang guru penggerak. Yang pertama, nilai guru penggerak yaitu ada 5. Yang pertama adalah mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat berpihak pada murid, dan yang kelima adalah inovatif. Berpihak pada murid di sini berarti sebagai seorang guru penggerak, kita selalu mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama. Segala keputusan yang diambil oleh seorang guru didasari pembelajaran murid terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Guru dapat mendorong siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran. Mereka mengajak siswa untuk berpikir kritis, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi kelas. Penerapan nilai berpada murid yang akan saya laksanakan ketika menjadi seorang guru penggerak yaitu adalah yang pertama yaitu mengenal siswa secara individual, kedua mendengarkan dengan empati, ketiga mengenali potensi setiap siswa, dan yang keempat adalah mengembangkan rasa percaya diri. Yang pertama mengenal siswa secara individual, maksudnya di sini adalah sebagai seorang guru penggerak, saya akan berusaha mengenal siswa secara individual, termasuk minat, kebutuhan, kekuatan, dan tantangan mereka. Ini membantu kita sebagai guru untuk dapat merespon dengan lebih baik terhadap kebutuhan individu siswa. Yang kedua yaitu mendengarkan dengan empati. Guru mendengarkan siswa dengan empati ketika mereka menghadapi masalah atau kesulitan. Ini menciptakan lingkungan di mana siswa merasa didengar dan diperhatikan. Kemudian yang ketiga yaitu mengenali potensi setiap siswa. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan selalu berusaha untuk melihat potensi maksimal yang dimiliki oleh setiap siswa, memberikan mereka tantangan dan peluang kepada siswa untuk berkembang dalam berbagai bidang. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan rasa percaya diri. Sebagai guru penggerak, kita dapat bekerja untuk dapat membangun rasa percaya diri siswa dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Mereka juga diberikan dukungan untuk mengatasi rasa takut atau ketidakpercayaan diri. Kemudian nilai reflektif. Makna reflektif bagi seorang guru dalam konteks pelayanan kepada murid adalah kemampuan untuk secara kritis dan sistematis mereka mengevaluasi dan mengambil pelajaran dari pengalaman mereka dalam mengajar dan mendidik murid-murid mereka. Penting untuk dicatat bahwa reflektif bukanlah sekadar introspeksi pribadi. Lebih dari itu, melibatkan proses penelitian yang lebih luas dan sering melibatkan berbagai pemikiran dan umpan balik dengan rekan-rekan sesama guru, mentor, ataupun supervisor di atas kita. Selanjutnya adalah penerapan nilai reflektif dalam kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Yang kedua, kegiatan kolaboratif dengan rekan guru. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan rencana pembelajaran kolaboratif, dan yang keempat adalah pertemuan dengan orang tua. Yang pertama adalah refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan secara rutin merefleksikan setiap kegiatan yang pembelajaran yang telah dilakukan dan mengevaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Refleksi ini dapat mengarah pada penyesuaian metode pengajaran, bahan ajar, atau pendekatan lainnya untuk sesi pengajaran berikutnya. Kemudian, kegiatan kolaboratif dengan rekan guru. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan memfasilitasi pertemuan berkala dengan rekan-rekan guru untuk berbicara tentang pengajaran dan pembelajaran, mendorong rekan-rekan guru untuk menemukan pengalaman mereka sendiri dalam mengajar, dan mencari solusi bersama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ketiga adalah pengembangan rencana pembelajaran kolaboratif. Guru dapat bekerja sama dengan rekan guru yang lain untuk merancang rencana pembelajaran kolaboratif yang mencakup berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Ini dapat membantu siswa untuk melihat hubungan antar topik
pembelajaran yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah pertemuan dengan orang tua siswa. Saat berinteraksi dengan orang tua siswa sebagai seorang guru penggerak, saya dapat merefleksikan cara terbaik untuk menjalin hubungan yang positif dan merenungkan bagaimana dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan anak-anak saya. Kemudian nilai mandiri. Nilai mandiri dalam konteks seorang guru penggerak mengacu kepada kemampuan dan sikap guru untuk bertindak secara independen dan proaktif dalam mengambil inisiatif pengembangan profesional mereka dalam mengatasi tantangan di lingkungan pendidikan serta dalam memimpin perubahan dan perbaikan dalam sistem pendidikan. Penerapan nilai mandiri yang akan saya laksanakan di lingkungan sekolah yaitu yang pertama adalah inisiatif dalam pengembangan profesional. Kemudian kedua, mengambil tindakan perbaikan. Ketiga, memimpin dalam proyek sekolah. Dan keempat adalah pendampingan bagi rekan-rekan guru. Untuk inisiatif dalam pengembangan profesional, seorang guru penggerak dapat mengambil inisiatif untuk mengikuti pelatihan atau workshop yang relevan untuk meningkatkan keterampilan mereka. Kita sebagai guru penggerak mungkin mencari peluang belajar secara online, membaca buku, atau menghadiri konferensi pendidikan tanpa menunggu perintah dari pihak sekolah. Kemudian yang kedua adalah mengambil tindakan perbaikan. Jika seorang guru penggerak melihat ada permasalahan dalam pembelajaran atau di lingkungan sekolah, kita akan mengambil tindakan. Saya akan mengusulkan beberapa perubahan dalam metode pengajaran, mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, dan berbicara dengan pimpinan sekolah tentang cara untuk mengatasi masalah tersebut. Ketiga adalah pemimpin dalam proyek sekolah. Sebagai seorang guru penggerak, kita harus dapat memimpin proyek perbaikan sekolah, seperti perbaikan fisik, pengembangan kurikulum, atau inisiatif kebudayaan sekolah. Kita mungkin mengkoordinasikan upaya bersama rekan-rekan guru, siswa, dan staf sekolah lainnya. Kemudian yang keempat adalah pendampingan bagi rekan-rekan guru. Sebagai guru penggerak, kita juga bisa berperan sebagai mentor bagi rekan-rekan guru yang baru. Kita akan berbagi umpan balik dan berbagi praktek terbaik untuk berkembang secara profesional. Kemudian kolaboratif. Penerapan nilai kolaboratif oleh guru penggerak membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang berfokus pada pertukaran ide dan pengembangan praktik terbaik. Penerapan nilai kolaboratif yang akan dilaksanakan yang pertama yaitu membentuk kelompok kerja guru, kedua pembelajaran berbasis proyek kolaboratif siswa, ketiga mengorganisir seminar atau workshop, dan terakhir adalah kolaborasi dengan orang tua. Membentuk kelompok keluarga guru penggerak dapat membentuk kelompok kerja yang fokus pada isu-isu tertentu seperti pembaruan kurikulum, pengembangan metode pengajaran, atau peningkatan literasi. Kemudian pembelajaran berbasis proyek kolaboratif siswa yaitu adalah sebagai seorang guru kita akan merancang proyek pembelajaran yang melibatkan kerjasama antar siswa. Yang ketiga yaitu mengorganisir seminar atau workshop. Sebagai seorang guru penggerak, saya akan mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk dapat terlibat dan mengikuti kegiatan-kegiatan workshop yang berisi tentang metode pengajaran, penilaian, dan teknologi pendidikan. Kemudian tadi adalah kolaborasi dengan orang tua. Sebagai seorang guru penggerak, kita dapat mendorong kolaborasi yang kuat antara sekolah dan orang tua siswa. Dengan melakukan pertemuan orang tua dan guru, kita dapat berbagi informasi tentang perkembangan siswa. Kemudian yang terakhir yaitu inovatif. Selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman, sehingga kita dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi murid dalam mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Penerapan nilai inovatif yang akan dilaksanakan yang pertama yaitu pengembangan proses pembelajaran yang kreatif. Kedua, mengintegrasikan teknologi pendidikan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler kreatif dan menyenangkan. Pengembangan proses pembelajaran kreatif yaitu sebagai seorang guru penggerak kita dapat merancang pembelajaran yang mencakup metode pengajaran yang interaktif, proyek kolaboratif, dan tantangan yang mendorong pemikiran kritis siswa. Kemudian yang kedua adalah mengintegrasikan teknologi pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kegiatan ekstrakurikuler kreatif yang dan menyenangkan. Sebagai seorang guru penggerak tentunya
kita harus dapat mengorganisir kegiatan ekstrakurikuler yang kreatif seperti kegiatan pramuka, kegiatan cinta alam, dan kegiatan olahraga. Ini dapat memberikan siswa kesempatan untuk mengeksplorasi minat mereka dulu. Demikian pemaparan nilai-nilai grup penggerak. Banyak hal yang dapat kita lihat sebagai nilai grup penggerak dan dapat dilaksanakan di lingkungan sekolah. Dan kesimpulannya adalah dalam mencapai pendidikan yang lebih baik dan menginspirasi perkembangan siswa, kita sebagai guru penggerak harus dapat berperan sebagai pemimpin yang dapat berorientasi pada siswa, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.